Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa saja properti background beserta value dan fungsinya. Nah, yang kita akan bahas ialah background. Nah, apa fungsi background? Fungsi background ialah properti singkat shorthand untuk mengatur semua properti latar belakang sekaligus. Nah, untuk contohnya saya akan membuat kelas baru seperti ini. Contoh background. Untuk height-nya saya menggunakan 500 px. Untuk bordernya saya akan menggunakan 2 px dan value-nya menggunakan solid dan black. Untuk padding saya menggunakan 200 px. Untuk margin saya membuat dan menggunakan 200 px. Colornya saya menggunakan seperti ini. Nah, di bawah body saya membuat tag H1 untuk membuat judul seperti ini, dan di bawahnya saya membuat eh, tag HTML div ini untuk kelasnya, dan di bawahnya saya menggunakan HTML paragraph. Ini untuk contoh saja. Baiklah, yang pertama yang kita akan contohkan ialah menggunakan properti background. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah propertinya, dan ini ialah value-nya. Nah, untuk cara memasukkan gambar ke dalam HTML, Anda bisa masukkannya di lewat dari sum htdocs, kemudian cari file HTML Anda yang akan disimpan. Seperti saya menggunakan folder webdesk 2025 dan di contoh pembelajaran. Di sini saya menambahkan dua gambar sebagai contoh. Ini JPEG dan bakso JPEG. Sebagai contoh saya menggunakan bakso JPEG. Nah, terus Ctrl S. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah latar belakangnya. Ini deskripsi tadi. Dan ini judulnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke properti background color. Nah, fungsi background color adalah mengatur warna latar belakang elemen. Sebagai contoh, saya akan membuat value-nya. Nah, Anda bisa menambahkan value-nya seperti ini. Ini adalah propertinya dan ini adalah value-nya. Sebagai contoh, saya mengubah value-nya menjadi warna Ctrl S. Dan hasilnya seperti ini. Latar belakangnya berubah menjadi warna merah. Saya juga menggunakan tag color seperti ini. Otomatis dia berubah menjadi warna green atau warna hijau. Oke, next. Yang ketiga ialah property background image. Nah, fungsinya ialah menentukan gambar yang digunakan sebagai latar belakang elemen. Sebagai contoh, saya membuat value-nya. Dan kita masukkan URL. Di contoh, saya menggunakan bakso JPG. Nah, bedanya ini dengan ini kalau kita hapus, maka fotonya akan menutupi semua di border. Kalau kita
Terusnya jadinya background latar belakang ini tetap berada di tengah. Soalnya di sini saya menggunakan value-nya di tengah-tengah. Oke, next. Yang keempat ialah background attachment. Nah, fungsinya ialah mengendalikan bagaimana latar belakang background image bergerak saat mengulir halaman. Sebagai contoh, saya membuat post baru. Ini seperti ini. Nah, ini adalah propertinya dan ini adalah value-nya. Nah, fungsi value-nya ini ialah untuk saat latar belakangnya di scroll, maka value-nya ini langsung mengikuti arahan scrollnya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi latar belakangnya mengikut saat kita melakukan scroll. Kalau value-nya diubah menjadi scroll, maka latar belakangnya tidak akan mengikuti saat kita scroll seperti ini. Oke, next yang kelima ialah background repeat. Nah, fungsinya ialah mengontrol bagaimana gambar latar belakang atau background image akan diulang di dalam wadahnya atau container. Nah, sebagai contoh, value-nya seperti ini. Ini adalah propertinya dan ini adalah value-nya. Nah, saya menggunakan value-nya repeat X. Nah, otomatis gambarnya akan mengulang ke sebelah garis X atau vertikal seperti ini. Bisa saja diganti ke horizontal ini, repeat Y. Nah, maka gambar akan mengulang ke bawah atau horizontal. Bagaimana kalau menggunakan repeat, maka gambar akan mengulang ke seluruh posisi di atas, bawah, dan latar belakang akan menjadi sejajar seperti ini, mengikuti sebuah border. Nah, bagaimana kalau no repeat? Maka gambar akan berubah seperti ini, mengikuti value-nya. Oke, next yang keenam ialah background position. Nah, fungsinya ialah mengatur posisi awal gambar latar belakang suatu elemen. Sebagai contoh, eh, ini adalah propertinya dan saya mengubah value-nya buat ke atas ini. Maka latar belakangnya berubah menjadi ke atas. Bisa saja mengubah posisinya ke kanan dan ke kiri, atas bawah. Jadi contoh saya akan menggunakan atas terus ke kiri ini. Nah, maka latar belakang berubah ke atas dan ke kiri seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya contohkan untuk penggunaan properti background. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.